Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian waktu pandemi kayak gini? Harus tetap semangat, sehat, dan kuat ya. Nah, dari pandemi ini mempunyai dampak negatif dan juga ada dampak positifnya. Pasti kalian selalu memandang bahwa pandemi ini selalu mempunyai dampak negatif. Padahal kalau dikorek lebih mendalam, pandemi ini juga mempunyai dampak positif loh. Misalnya nih, kalian tahu nggak sih waktu pandemi kayak gini semua sektor melemah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, budaya, sosial, hingga sektor ekonomi. Tetapi kalian sadar nggak sih kalau kebutuhan manusia itu semakin hari semakin meningkat dan tidak dapat berhenti. Hal ini yang mengakibatkan usaha dagang atau kewirausahaan trade juga mengalami peningkatan dan perkembangan meskipun pada waktu pandemi seperti ini. Data dari Kartal Pertama Bank Indonesia tahun 2020 menunjukkan bahwa kewirausahaan trade mampu untuk bertahan dan berkembang secara pesat mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar di saat pandemi seperti ini. Dampak negatif lainnya, saat pandemi seperti ini kita sering menghabiskan waktu bermain sosial media dan hanya membuang kuota saja. Lalu ketika kita melihat peluang bahwa kewirausahaan trade sedang mengalami peningkatan dan waktu kita yang banyak di sosial media, mari kita gabungkan kedua hal tersebut agar menjadi uang. Nah, bagaimana caranya, bagaimana implementasinya, dan apa saja sih jenis-jenis kewirausahaan trade akan saya jelaskan di video selanjutnya. Tetap stay tune di video ini ya guys. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Halo guys, kalian tahu nggak sih apa itu kewirausahaan dagang atau kewirausahaan trade? Kewirausahaan trade adalah jenis usaha dengan konsep dasar membeli pasokan barang persediaan serta menjualnya kembali tanpa adanya proses pengolahan barang tersebut yang lebih lanjut. Nah, untuk macam-macam kewirausahaan trade itu dibagi menjadi beberapa sektor. Sektor yang pertama yaitu distributor. Distributor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis dengan membeli produk langsung dari produsen atau tangan pertama. Yang sektor selanjutnya yaitu supplier. Supplier hampir sama dengan distributor, tetapi memiliki perbedaan yaitu barang yang dijual biasanya untuk kegiatan usaha dan sifatnya berlanjut serta berupa barang mentah. Selanjutnya adalah agen. Agen merupakan perusahaan atau seseorang yang menjual produk dari distributor ke retail atau konsumen. Selanjutnya adalah ekspor-impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan perusahaan yang melakukan transaksi dagang yang jangkauannya lintas negara atau berskala besar. Selanjutnya yaitu reseller. Reseller adalah kegiatan menjual kembali produk dari agen untuk langsung diserahkan ke konsumen. Selanjutnya yaitu dropshipper, yaitu kegiatan menawarkan produk ke konsumen melalui katalog dan tidak harus memiliki produk yang dijual. Jadinya reseller dan dropshipper itu memiliki perbedaan jika reseller harus mempunyai produk tersebut sedangkan dropshipper hanya menunjukkan katalognya saja. Nah, melihat peluang dari kegiatan sosial media yang kita lakukan sehari-hari, saya akan mengaplikasikan usaha yaitu di bidang reseller dengan mengandalkan sosial media. Langsung saja ke usahanya. Nah, profil dari usaha saya itu bernama Toko Online Nanda Store, yang artinya toko Nanda. Usaha ini didirikan untuk memberi tugas pada praktikum kewirausahaan trade, di mana saya sebagai reseller menjual berbagai macam produk mulai dari baju, aksesoris, helm, dan jilbab secara online. Nah, struktur usahanya yang pertama, distributor mengirimkan barang ke agen. Dari agen kemudian menjangkau reseller-reseller seperti saya, lalu dari reseller menjual kembali ke konsumen. Nah, mekanisme produk yang pertama, saya akan menawarkan produk saya melalui sosial media, bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook. Kemudian jika barang tersebut konsumen
mau membeli bisa mengcapture barang tersebut lalu mengirimkan ke saya. Lalu ketika barang sudah sampai, saya akan melakukan COD atau mengantar langsung kepada konsumen. Nah, untuk sistem pembayarannya bisa melalui ATM ataupun bisa bayar di tempat. Ketika barang telah sampai, maka akan saya teliti sebelum saya serahkan kepada konsumen. Jika ada kerusakan setelah barang tersebut diterima oleh konsumen dan ada bukti nyata, maka saya akan mengganti barang tersebut dengan barang yang baru. Selanjutnya, strategi pemasaran produk. Nanda Store ini menyediakan berbagai jenis barang mulai dari kosmetik, aksesoris, baju, hingga helm serta jilbab, sehingga memudahkan para customer untuk memilih barang yang dia mau dan sesuai kebutuhannya. Nah, untuk harga sendiri atau price, saya mencantumkan harga yang terjangkau, dan jika konsumen melakukan pembelian secara banyak maka akan ada diskon. Nah, untuk tempat, karena sistem usaha saya adalah online, maka untuk tempatnya belum ada, tetapi jika ada konsumen yang ingin berkunjung maka bisa ke rumah saya yang terletak di Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Nah, untuk promosi, saya melakukan promosi usaha saya dengan sosial media dari Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah, berikut adalah beberapa bukti mulai dari pengemasan, proses pendistribusian barang, COD, barang dipaketkan, hingga transaksi penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari usaha yang saya jalankan terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 18 November 2020. Saya mendapatkan total pendapatan sebesar 45.000 dengan total beban pokok penjualan 380.000, maka diperoleh laba kotornya 7.000. Dengan rincian beban operasionalnya meliputi bensin 10.000, pakai data 15.000, maka total dari beban operasional adalah 25.000. Untuk menghitung laba bersih, caranya adalah laba kotor dikurangi dengan total beban, maka 70.000 dikurangi dengan 25.000, maka hasilnya adalah 45.000. Jadi dari usaha yang saya jalankan, saya mendapatkan laba bersih sebesar Rp45.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis ini berguna untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, hambatan, serta tantangan dari usaha yang kita jalankan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari usaha saya. Yang pertama, harga sangat terjangkau. Yang kedua, banyak varian produk. Yang ketiga, pemasarannya luas. Yang keempat, transaksi bisa dilakukan secara online sehingga memudahkan konsumen. Kelemahan dari usaha online ini adalah yang pertama, ada beberapa barang yang cacat ataupun rusak. Yang kedua, terdapat pembatalan secara tiba-tiba dari konsumen. Yang ketiga, yaitu terkadang barang overload sehingga pengiriman agak lama. Yang keempat, sering terjadinya penipuan jika transaksi tersebut secara online. Selanjutnya, mengenai peluang dari usaha ini. Yang pertama, bisnis ini merupakan bisnis yang lagi tren. Yang kedua, siapapun bisa menjalankan bisnis ini. Yang ketiga, modalnya sangat sedikit, bisa juga tanpa modal. Yang keempat, sangat efisien waktu dimanapun dan kapanpun kita dapat menjalankan usaha ini. Yang kelima, setiap hari kita bermain sosial media, sehingga dengan usaha ini sosial media kita bermanfaat. Selanjutnya, mengenai hambatan. Hambatan dari usaha ini, yang pertama, persaingan semakin banyak. Yang kedua, adanya toko offline yang semakin banyak. Yang ketiga, terdapat ancaman dari usaha yang lagi tren juga, yaitu justice atau jasa